Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan ta'lim kita, masuk kepada hadis yang ke-6, Kitab Al-Fadail, halaman 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah wa qala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Waditu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Qal antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah. Wa qala ara'aita law anna rajulan lahu khairun gurrun muhajjalatun baina zahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah. Qalu bala ya Rasulullah. Qal fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum ilal haud. Rawahu Muslim. Agak panjang hadisnya, mari kita pahami. Wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, beliau datang kepada maqbarah, kubur, pekuburan namanya maqbarah. Menurut beberapa riwayat, beliau itu memang sering ke kubur. Bahkan di malam hari, terkadang istri beliau kehilangan. Rupa-rupanya beliau telah tiba di Baqi'. Baqi', kalau kita menghadap kiblat, di sebelah kiri arah mihrab Nabi. Baqi' itu tempat pemakaman umum, pekuburan umum semenjak di zaman Rasulullah. Di situ dulu ada batang kayu namanya Gharqad, sehingga populerlah namanya Baqi' al-Gharqad. Di Baqi' ada, di pekuburan itu, sebagian istri-istri Nabi di situ kubur, anak Nabi, dan juga sahabat-sahabat yang terkenal. Dan sampai sekarang, orang-orang yang wafat di Madinah, sebagian mereka dikuburkan di Baqi'. Kalau penuh digali yang lama. Bila ketemu tulang-tulang itu dikuburkan kembali, sehingga tidak habis tanah. Di negara Irak, kubur itu berketencak dan berserak-serak, sehingga habis tanah diurang mati. Syukurlah di tempat-tempat tertentu di negara kita ada namanya pandam pekuburan. Di bawah ada teh? Di bawah ya? Selakidah, pandam. Memang itu komplek orang mati. Makanya ketika beliau datang ke komplek orang mati, beliau baca dar. Assalamualaikum dar. Dar kampung. Dar perkampungan. Jadi kata beliau, ketika beliau datang ke kuburan, termasuk ke Baqi',
Di Baqi' itu tidak ada hantu aroru. Cuman awak yang kadang-kadang lewat di pekuburan hantu aroru. Orang jadi-jadian, pocong. Itu. Karena kita termasuk orang yang masih punya keyakinan seperti itu. Apalagi lah dipatok ketika orang kubu angkiat, kubu kiramat, kubu beliau. Lebih-lebih orang negara Otap situ pernah nampak di situ. Nah, tersebar. Beliau malam datang ke Baqi', mendoakan orang yang telah wafat, telah mati di Baqi'. Kata beliau, mereka butuh dengan doaku. Nah, ketika beliau datang ke makbarah, beliau mengucapkan Assalamualaikum. Salam selamat untukmu, wahai dar, wahai penghuni perkampungan atau perkampungan kaum orang-orang mukmin. Di situ makanya sebagian ulama mengatakan memang pekuburan itu harus satu komplek, sehingga mudah dikenal, mudah ditandai. Lalu komplek tadi silahkan dipagar, di tembok kompleknya. Disitulah nanti kita mengucapkan dar, atau dalam hadis lain Assalamualaikum ahlad diyar, wahai penghuni perkampungan. Ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Alangkah baiknya kita sudah mulai merintis di mana kampung awak dan di mana kita ke kampung, sehingga orang-orang memang ziarah ke kubur, mudah ziarah ke kubur dan sering ziarah kubur. Sebab ziarah kubur itu memang diperintah, disuruh. Kubur siapa saja. Tapi kalau tempatnya sunyi, senyap, asing, semak belukar, di tempat yang menakutkan, seperti di rimba-rimba, ada ular situ, takut. Maka sudah bagusnya kita sudah mempersiapkan di kaum kita komplek itu, disepakati di tempat tentu, namanya pandam pekuburan orang Jambak, pandam pekuburan orang Pili, pandam pekuburan orang Kuto, pandam pekuburan orang Cenego, orang Melayu. Nah, baru kita masuk ke situ baca dar. Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Salam untuk kamu semua, wahai para penghuni perkampungan, di mana siko dihuni oleh kaum mukminin. Di situ loh makanya orang mukmin tidak boleh disekomplekkan pekuburannya dengan orang non mukmin, non muslim. Dan setiap kita datang, jika kita baca salam, nanti ruh itu diperkenalkan datang ke situ, menjawab salam. Dan lebih yang datang ke, yang berkunjung ke, yang ziarah ke orang yang kenal dan dikenalnya ketika hidup, ini harus silakan datang. Dijawabnya salam. Cuma di kita tidak terengah. Ini menjawab salam dan ucapan kita didengar. Dan mereka senang. Ketika masuk komplek kubur, dibaca kare-kare Assalamualaikum ahlad diyar, atau Assalamualaikum dara qaumin mukminin. Dikare, dijawab. Inna insyaallah bikum lahikun. Inna, sesungguhnya kami yang datang, kami yang ziarah, kami yang berkunjung. InsyaAllah, jika Allah menghendaki, kami ko akan menyusulmu. Lahikun, lahuk menyusul,
menemui, menjumpai kamu semua. Aku ajaran kita, bagi kita yang berkunjung, berziarah ke kubur, pengajaran kita, mengingatkan kita, bahasa kita mengatakan sabantalai, tidak lama lagi kami akan menyusul kamu semua. Kata para ulama dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan itu, sebenarnya manfaat terbesar ziarah kubur itu bagi orang hidup. Manfaat terbesar ziarah kubur itu bagi orang yang berkunjung. Kalau bagi orang mati, dimanapun kita berdoa kepada Allah sampai tidaknya ke kubur. Ini pun kita doa boleh, di rumah pun boleh, dalam salat pun boleh. Ambo doa untuk orang gaib pun telah meninggal setiap hari, tidak ke kuburnya. Dalam salat, setelah salat, mintakan ampun kepada Allah, minta lapangan dan segala macam. Tidak harus ke kubur. Cuma kalau kita lah tiba di kubur, alangkah baiknya kita berdoa untuk mereka. Tetapi manfaat terbesar ziarah kubur itu untuk orang yang mengunjungi. Inna insya'allahu bikum lahiqun luhuq. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu, akan menemuimu, akan mengiringimu. Lahikun, lahik orang yang menyusul, orang yang menemui, orang menyumpai. InsyaAllah kami sebentar lagi kunjung. Itu pun kalau paham. Orang nak membaca. Kalau tak paham, ya membaca salah. Lahikun. Wadidtu, kata beliau, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Wadidtu. Anan wadidtu, kata beliau, saya suka, saya senang. Ingin. Anna qad ra'ayna, bahwa kami melihat ikhwanana, saudara-saudara kita. Ikhwan, saudara-saudara. Kata beliau kepada sahabat-sahabat yang hadir ketika ziarah kubur, beliau kan diikuti atau diiringi oleh sahabat-sahabat. Kata beliau itu, wadidtu, aku senang sekali dan kepingin sekali. Maka ra'ayna, kita melihat ikhwanana, saudara-saudara kita. Lalu sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Awalasna, bukankah kami kau saudara-saudaramu ya Rasulullah, saudara se-Islam, saudara seiman? Karena memang Muslim itu bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Akhu itu, akhu menjadi ikhwah, ikhwan itu asal katanya kan akh, maknanya sama. Memang kalau kita bersaudara, dek sama apa, semua biaya. Saudara kandung. Semua apa, saudara sebapak. Sama ibu, saudara seibu. Sama kampung, saudara sekampung. Sama negara, saudara sebangsa dan setanah air. Saudara. Sama perangai, saudara setan. Mubazir. Innal mubazzirina ikhwan setan. Karena sama, di mana tak samanya? Sama-sama mubazir. Setan. Di kita sama-sama muslim, ya saudara. Saudara se-Islam, saudara se-Mumin, dan itulah ikatan persaudaraan yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling langgeng, bahkan sampai ke surga. Itu
persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Lebih tinggi daripada persaudaraan yang dijalinnya diikat oleh seayah seibu. Sebab persaudaraan se-Islam, seiman itu yang mengokohkannya iman. Orang pada sana bisa bercerai, bisa bercakap, bisa berangkian, bisa bercibiran, bisa pijak memijaan. Nabi Yusuf dengan saudaranya, Qabil dan Habil. Itu mengko orang lain kadang-kadang basura, ateh lo pada sana ada. Dek, begitu kuatnya ikatan. Nah, balik ke situ aja, Dek. Kata sahabat-sahabat, bukankah kami kau saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan kepada beliau ingin bersua, ingin bertemu, ingin dikumpulkan, ingin bersama-sama dengan umat beliau. Kapan? Ya nanti di akhirat. Beliau ingin bertemu dengan semua umat. Yang beliau katakan itu ikhwat. Di situ sahabat-sahabat komentar, awalasna, bukankah kami ko ikhwanaka, saudara-saudaramu Rasulullah? Kata beliau menungkas, antum ashabi, kalian tu sahabatku. Para ulama menjadikan sahabatku bukan konco. Sahabatku orang yang hidup semasa dengan Rasulullah. Islamnya bersua, bertemu dengan Rasulullah. Baik ketek atau pengadang namanya sahabat. Ini bukan sahabat dalam artian konco pelangkin, sekelapiak, seketiduran. Tidak. Sahabat adalah generasi yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan Islam, kecil atau besar, namanya sahabat. Kalian ashabi, kalian sahabatku. Tiba di Nabi Isa namanya Hawariyun, Al-Hawari. Tiba di Nabi Isa. Kata beliau, antum ashabi wa ikhwanuna, sementara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Alladzina lam ya'tu, yang saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang belum datang. Lam ya'tu, belum muncul, belum datang. Mereka adalah generasi setelah kita. Nah, saya ingin ketemu dengan mereka semua, kata beliau. Belum datang lagi setelah ini. Lalu sahabat berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana caranya engkau mengenal orang-orang yang belum datang, yang belum muncul daripada umatmu itu ya Rasulullah? Beliau jawab, kata beliau, Araita, bagaimana pendapatmu? Atau beritahulah kepadaku. Kata beliau. Tapi sebelum itu kita lihat, ana makasih bersua, berjumpa, melihat saudara-saudara kita. Gini, kita kalau mati, di alam barzakh bertemu-temu, dikelompokkan dengan orang abrar, dikelompokkan dengan orang yang saleh, dikelompokkan dengan para syuhada, dikelompokkan dengan orang siddiq, dikelompokkan dengan para nabi dan rasul. Tergantung posisi kita kini di mana. Kalau kita termasuk orang yang saleh-saleh, suka beramal saleh, maka insya Allah kita akan dipersuakan, dipertemukan dengan orang-orang saleh yang terdahulu di alam barzakh, bertemu, bersua dan berjumpa. Seseorang nanti akan dikelompokkan dengan orang-orang yang dicintai. Maka siapa yang mencintai seseorang, dia akan bertemu dengan itu. Makanya siapa yang mentaati Allah dan Rasul bisa saja bertemu, bersua dengan Rasul di alam sana, di alam barzakh. Kan surah An-Nisa ayat 9.
Tembus itu. Jadi kalau ingin cepat bertemu dengan Rasulullah, di samping kita mengikuti sunnah Rasulullah, mati kita. Mati itu cara tercepat untuk bersua-sua, bertemu-temu, berjumpa-jumpa dengan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim itu doa mah, minta beliau dipertemukan, diperjumpakan dengan orang saleh. Itu Nabi Ibrahim. Ini jangan panjang, saleh kau ringan, enteng. Bahkan keinginan terbesar daripada orang-orang sudah mati itu ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Lah masuk neraka orang-orang ingin ke dunia ingin beramal saleh, begitu tinggi saleh. Bukan si saleh, si saleh nama. Lalu sahabat-sahabat menyebutkan, umat engkau itu Rasulullah kira begitu kan belum datang. Ikhwan itu saudara-saudara kita seiman, seislam itu kan belum muncul, belum datang. Nanti kalau bersua, kalau bertemu, kalau engkau melihatnya, bagaimana engkau mengenal mereka? Bagaimana engkau mengenal mereka? Kaifa ta'rif? Bagaimana engkau mengenal mereka? Nah, itulah beliau jawab. Jawaban beliau ini, Araita, halaman 67. Bagaimana pendapatmu? Atau beritahulah kepadaku. Jikalau sekiranya anna rajulan, bahwa ada seseorang, lahu khailun, dia memiliki, dia mempunyai khail, kuda. Kuda itu gurun muhajjalatun. Kuda itu yang dimilikinya yang putih, belang putih. Kuda belang putih, gurun muhajjalah, kakinya belang putih, kening dan mukanya belang putih, indah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Anna rajulan, ada seseorang, lahu khailun, lahu baginya, dia mempunyai, dia memiliki kuda. Kuda itu gurun muhajjalatun, kuda belang putih di kaki dan di wajahnya. Baina zahrai khailin duhmin buhmin, kuda belang putih itu baina zahrai, berada di antara, baina di antara, zahrai di tengah-tengah, di tengah-tengah atau berada di antara khail, kuda-kuda, yang kuda-kuda itu duhmin buhmin, kuda hitam legam. Nah, ala ya'rifu khailah, apakah si pemilik kuda itu tidak mengenal kudanya? Jawaban sahabat, bala, iyalah. Karena hanya kudanya saja yang belang, selainnya hitam putih. Aku juga begitu. Aku mengenal ikhwan, saudara-saudara kita atau umatku, walaupun aku belum pernah ketemu dengan mereka, karena mereka akan datang jauh sepeninggal kita sampai di kiamat. Fa innahum ya'tuna ghuran muhajjalin minal wudu, sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat ghuran muhajjalin, mereka kawan teman-teman saudara-saudara kita itu atau umatku itu nanti akan datang dengan kimilau cahaya putih yang ada di wajah-wajah dan kaki-kaki mereka, bersinar berseri, memantulkan cahaya minal wudu, karena wudu. Jadi kaji lampau, anggota-anggota wudu gitu memantulkan cahaya, berkilau, memancarkan warna putih. Bagaimanakah
nantilah dia sama-sama kita celiak kok bala warnanya. Apakah warna enggak? Tapi cahaya putih di anggota wuduknya, itu anggota wuduk kita kenampaknya wajah, tangan, kepala, kaki. Dia bisa mencuri wajah, tangan, kepala, kaki. Itu anggota wuduk. Bercahaya kuda belang di kaniangnya dan di kakinya, gurun muhajjalah. Lalu dipakai istilah itu untuk umat Nabi yang berwuduk, anggota wuduk nukah bercahaya. Milau cahaya. Dikenallah mereka itu, inilah umat Muhammad. Di antara sebanyak itu manusia di mahsyar semenjak Nabi Adam sampai orang terakhir, semuanya tayuk, lingkui, pingkui di mahsyar. Pak, bagaimana mengenal mereka? Nah, itulah Rasulullah memberikan satu gambaran. Ada seseorang mempunyai kuda belang. Kuda itu berada di tengah-tengah kuda-kuda hitam. Apakah dia kenal kudanya? Pasti. Saya juga mengenal kalian, mengenal umat, mengenal saudara-saudara kita yang belum datang, dengan adanya kemilau cahaya mereka. Mereka yaitu mereka datang gurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau orang tidak pernah berwuduk? Ini Muslim. Lagi berwuduk bila hari raya. Ini setahun sudah tu kan hilang cahayanya ini. Dia sepekan mudah-mudahan nampak cahaya sekali. Nah, susah ke matahari tarang bintang nak nampak ke? Bercahaya lagi tapi tidak nampak sebab matahari tarang. Lain berdua cukup tu cahayanya menyok. Bang itu berdua sekali. Nah, nacok mandi kucing saya jelik-jelik sana belacok. Intinya kaji kita bahwa salah satu keistimewaan, keutamaan, fadilah daripada wuduk adalah sebagai tanda pengenal. Dan dengan itulah Nabi mengenal kita nanti di mahsyar. Jawaban beliau terhadap sahabat-sahabat yang bertanya bagaimana, kaifa, kan tanya sahabat, kaifa ta'rifu man lam ya'ti, bagaimana engkau mengenal orang yang belum datang, umatmu ini Rasulullah di hari nanti. Jawaban beliau seperti itu. Dalam suatu riwayat dikatakan bahkan mereka dipanggil dengan sebutan itu, ya ghurran muhajjalin, wahai orang yang bercahaya, berkilau anggota-anggota duduknya. Kesinilah. Yang lain mengatakan ghurran muhajjalin itu maknanya hal. Mereka datang di hari kiamat di tengah-tengah umat dalam keadaan wajah dan anggota wuduk mereka bersinar, berkilau. Wana faratuhum, kata Nabi selanjutnya, saya faratuhum, saya akan merintis, memulai mendahului mereka
di telaga. Nah, setiap nabi mempunyai telaga di mahsyar. Kita gambarkan ya. Kita nanti di akhirat dalam keadaan buhman, tidak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak siapa-siapa, alias bertelanjang gage. Karena kita datang ke dunia bertelanjang, lahir pun telanjang. Di suasana mahsyar, kita baca beberapa buah kitab. Salah satunya Al-Hayatul Akhirah. Ada 3 jilid. Juga kitab Tazkirah oleh Qurtubi dan kitab An-Nihayah oleh Ibnu Katsir. Hampir sama beliau-beliau itu menjelaskan, mengutip sekian banyak hadis dan riwayat. Intinya, suasana mahsyar itu suasana di mana matahari terpapar, tidak ada yang menghambat, sejarak 1 mil. Dan mahsyar itu sendiri tidak punya tanam-tanaman. Tidak ada lembah sungai dan air. Tidak ada gunung. Ini datar saja. Datar sejauh mata memandang. Warnanya putih, bagaikan lempengan perak, jauh. Sementara orang-orang yang datang bertelanjang. Orang yang datang bertelanjang dalam keadaan haus, lapar, tidak dapat tolong menolong. Peluh bercucuran masuk bumi. Dalam kitab Al-Aqaid Islamiyah disebutkan peluh itu bercucuran masuk bumi mahsyar sejauh 70 hasta. Mau sabain kitab-kitabnya supaya kaji kau ndak comot-comot. Memang ya begitu. Sejauh 70 hasta bumi. Dan arwah yang digenangi oleh peluhnya sampai mata kaki, sampai betis, ada sampai paha, ada sampai pinggul, dan sampai dada, bahkan ada yang dibinakan sampai telinga, sesuai dengan kadar keimanannya. Maka ketika itulah haus menjadi jadi. Jadi orang-orang yang mendapat lindungan Allah, mendapat naungan Allah, hari itu la zilla illa zillu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Haus luar biasa. Nah, setiap nabi mempunyai telaga untuk minum buatnya masing-masing. Khusus telaga nabi, telaga spesial, atau namanya haud, al-haud telaga. Yang bayang telaga di Kota Baru itu lain masalah. Atau telaga Dewi di Gunung Singgalang, nah itu. Saking luas telaga itu. Telaga Nabi spesial. Di mana letak telaga itu? Banyak ulama menyebutkan sebelum sirat. Setelah mahsyar, sebelum sirat. Nah, siapa yang minum satu degu dari air telaga Nabi tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Keadaan ketika itu sangat haus. Beliau Nabi
datang terlebih dulu ke telaga, mempersiapkan salah satunya, itu bahasanya. Ana faratuk. Saya orang yang merintis, yang menului mereka datang ke telaga. Lalu masing-masing umat, khususnya umat Nabi Muhammad, datang ke telaga Nabi minta air. Bagaimana mengenal mereka? Dengan gurran muhajjalinnya. Tidak setiap yang datang dikasih, ada yang diusir. Ketika ada yang diusir, dicegah, sebagaimana onta-onta, binatang-binatang kehausan datang ke tempat air, ada yang diusir. Di antara yang diusir adalah umat Nabi Muhammad, diusir. Kata beliau, itu ummati, ashabi, umatku. Engkau kan tidak tahu ya Muhammad, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka lah bikin-bikin ajaran. Mereka melakukan berbagai macam kebid'ahan. Maka ahli bid'ah adalah orang yang tidak dapat minum tenaga Nabi. Hati-hati dengan bid'ah. Tapi bid'ah sebenarnya bid'ah lah. Bukan bid'ah orang berbeda awak itulah bid'ah. Saya tak betul. Di guru-guru awak dan guru-guru awak lo, nyo kan mengecewakan kalau berbeda ini bid'ah. Enggak, bid'ah itu tentu ada definisi. Berbeda sisi pandang ulama, berbeda pendapat ulama, itu tidak bid'ah. Ya bid'ah aku tidak ada dasarnya, tidak ada dalil. Memang tidak ada Nabi kerajaan. Menyimpang, bertolak belakang dengan apa yang Nabi ajarkan, baru bid'ah. Dan definisi bid'ah itu sendiri para ulama berbeda. Kalau hadis Nabi, setiap bid'ah sesat. Hadisnya sahih betul. Setiap yang sesat jangan lakailah. Tapi ana bid'ah, baru orang berbeda pendapat. Kalau bid'ah kau setiap yang tidak ada zaman Nabi, berarti semuanya sesewa. Ya awak ada zaman Nabi lah. Itu beda-beda. Jadi kita tidak akan mempelajari kau, cukuplah guru-guru kita yang mulia-mulia sajalah bertengkar berdebat masalah itu. Awak nyimak saya. Kalau mau nyimak saya. Gua tambahlah nanti debat cerai kan payah awak. Habis hari. Jadi intinya wuduk itu tanda pengenal. Di samping tanda pengenal, nanti ketika kita datang ke telaga Nabi untuk minum, sedikit jadilah, dah haus-haus lain. Nah, jangan sampai nanti walaupun tanda pengenal awak, tapi awak di usia. Bang di usia, kita suka membuat ajaran, suka melakukan ibadah di luar yang telah diajar. Tapi orang-orang yang suka tak kekon, tak mahu diajar. Bang itu menganggap itu nombor tua. Dia tidak mahu mendengar orang lain. Tak mahu dengar orang lain. Justru orang lain yang salah. Ini dua perkara. Kalau beramal dulu sebelum berilmu, aku nampayah merubahnya. Beramal dulu, bikolah terjadi dengan amalan itu, lalu datang guru menyalahkan kau, tidak ada dasar, kau menyimpang, kau salah, kau sasek, kau kebiasaan saya, payah merubah. Orang kau yang sering mengecekan, ikulah saja sesuatu, tidak ada yang mentah, dia salah mentah. Itu mengkerja saudara. Jadi jangan beramal sebelum berilmu, berilmulah sebelum beramal. Sebab kalau orang lah dulu lebih dulu beramal, payah merubah. Kita lah orang kuah kebadan diri. Di pesantren kita habis center. Boleh pakai kita apa Imam? Pesantren kita habis center. 1,5 tahun jalan. Ini kan 500. Besok terima 350, jadi 450. 850.
Kalau nyinyi adalah nyinyi kanak-anak. Mencontohan cara duduk. Cara mangkik tangan. Selalu ni. Kadang-kadang kalau di mukamu suruh salat balik. Termasuk cara duduk iftirah, duduk tawaruk. Cara menunjuk ancak-ancak. Ketika tu lai. Ketika muka lai. Tapi beko cuma malah iya, Pak. Itu ketua pernah balahia. Cobalah balahia sekali. Saya tengok di balah balik. Satu hari kecil atau susahnya nalah tak biasa. Nyalah tak biasa salat muari itu di tempatnya, di gurunya atau di rumahnya. Payah. Ulang balik segitu nah. Lama kau ulang balik segitu. Nah, pelo kadang-kadang peluang kakinya sudah sembahyang, peluang mangkung kaki patanga. Lain dulu ya. Tapi kau, lama dia, cuma lahir namanya. Kebiasaan amal yang sudah terbiasa, tapi tanpa dasar, lama-lama payah merubah. Yang bisa merubahnya adalah kemauan diri kita, tekad kita untuk berubah. Nggak susah merubah. Orang biasa baca kabirah salah payah merubahnya. Allah Akbar kabirah, langsung kabirah, payah merubah, otomatis. Padahal yang terlebih dulu kan Allah Akbar kabirah, begitu. Allah Akbar kabirah, langsung kabirah, payah merubah. Jadi biasanya bid'ah itu seperti itu. Karena beramal turut-turutan atau beramal panati-panatian. Lalu terbiasa lama-lama lah itu kerajo, datang kaji, datang guru, datang penjelasan, datang keterangan, nyo protes, nyo segala macam alasan. Kadang-kadang lagi mengaku, yo bala dua lah terbiasa, payah robanya, itu ancak itu. Lain ancak jawapannya. Aku dulu lah balik, tapi cuma lagi ya, cuma lagi ya. Kalau kaji kita, jangan sampai kita nanti ketika lah tiba di Telaga Nabi, haus yang mendera-dera luar biasa, kita ingin minum, ingin dapat sedego air jadilah, lalu nak haus-haus selama-lamanya lagi, termasuk orang yang diusir oleh malaikat-malaikat. Kenapa? Karena kita pelaku perbuatan bid'ah. Kalau binah sekali-sekali barangkali masih ditolerir, tapi binah kepanjang sih masalahnya. Kesimpulan kaji kita, kalau ada yang bertanya nanti kita simpulkan dulu yang pertama dari hadis yang kita baca cukup. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Pertama, Rasulullah SAW beliau menyukai dan menganjurkan kita untuk sering-sering ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu amat sangat bermanfaat bagi orang yang berziarah. Tuzakkirukumul akhirat, tuzakkirumul maut, mengingatkan kamu kepada akhirat, mengingatkan kamu kepada kematian. Juga menyadarkan diri jangan tamak di dunia, awak kepada risiko. Yang kedua kesimpulannya, ketika ziarah kubur baca salam. Baca salam. Di karehan yo. Nak maraki ada karehan. Assalamualaikum ahlad diyar atau assalamualaikum dara qaumil mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kunam pendeknya, kunam panjang lagi. Minimal assalamualaikum ahlad diyar. Minimal. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa ziarah kubur itu di samping kita mengucap salam sekaligus menyadarkan kita. Sebab bunyinya inna insyaallah bikum lahiqum. Insyaallah kami akan menyusul kamu masuk kubur. Lahik kami akan menyusul, akan mengiringi kamu masuk kubur. Menyadarkan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi membagi umat beliau jadi dua. Pertama sahabat, kedua ikhwan.
Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang bersua hidup sebagaimana Nabi dan Islam. Sementara ikhwan adalah orang-orang yang tidak ketemu dengan Nabi. Kita kok ikhwan namanya, dalam hadis kok. Namanya ikhwan. Nah, kemudian yang kelima, kesimpulan bahwa Nabi sendiri ingin sangat dan senang sekali andaikan beliau bertemu-temu, bersua-sua dengan umat beliau semua. Beliau kepingin bertemu-temu. Lalu yang keenam, kesimpulan, tanda pengenal kita selaku umat Nabi yang Nabi belum pernah ketemu dengan kita, dan kita pun belum pernah ketemu dengan Nabi adalah wudu. Kata Abu Hurairah, maka perpanjanglah cahaya. Bagaimana memperpanjang cahaya? Ketika berwudu, lebihkanlah membasuh tangan lewat siku. Ketika berwudu, lebihkanlah masuk kaki sampai ke betis. Itu memanjangkan cahaya. Bukan bakal lebih kelebihan, tidak, lebih. Supaya cahaya itu makin bersinar. Dan berwuduklah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Karena tidak semua orang yang berwuduk lo bercahaya. Kalau orang duduk cocoh-cocoh saja, tidak. Cahaya wuduk itulah keistimewaan umat Nabi. Umat lain tidak punya istimewa, tidak punya tanda. Kita punya simah, punya tanda spesial. Melalui tanda itulah yang ketujuh, Nabi mengenal kita. Dan ketika datang ke telaga Nabi untuk minum, di situlah kita baru sadar bahasa cahaya wudu yang ada di kita. Begitulah cara Nabi mengenal kita. Dan terakhir, yang ke-8, tidak semua orang yang datang ke telaga Nabi mendapat minuman, tapi malah ada yang diusir, karena mereka adalah orang-orang yang menyimpang dan menyimpangkan ajaran Nabi yang telah beliau tinggalkan. Sekian kesimpulan. Ada yang ragu? Nah, silakan Pak. Oke. Kalau assalamualaikum alal kubur itu biasa? Boleh. Ala diyar boleh, alal kubur boleh, darah kaumin boleh. Ini ada sekian variasi bacaan. Boleh. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.